Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi IPS kelas 9 di paket B PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, warga belajar semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan secara kronologis dan kesinambungan dari aspek geografis dan politik pendidikan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Perubahan secara kronologis dan berkesinambungan dari aspek geografis dan politik pendidikan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi dapat dibagi dalam beberapa periode penting. Nah, masing-masing periode ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem pendidikan Indonesia. Nah, baik dalam aspek geografis maupun politik. Nah, berikut adalah uraiannya. Yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, aspek geografisnya yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia terdiri dari berbagai wilayah yang tersebar dengan banyak daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Nah, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyebarluaskan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia, terutama ke daerah pedalaman dan terpencil. Nah, pusat-pusat pendidikan banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan wilayah dan lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua masih terbelakang dalam hal akses pendidikan. Kemudian dari segi politik, nah ini pemerintahan Indonesia saat itu berusaha mengkonsolidasikan negara yang baru, merdeka, dan menyusun sistem pendidikan nasional yang lebih terintegrasi. Nah, selanjutnya pada masa ini dibentuknya beberapa kebijakan awal yang mendasari sistem pendidikan Indonesia, termasuk pengenalan kurikulum berbasis kebudayaan Indonesia dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua yaitu periode demokrasi liberal. Nah, ini pada tahun 1950 sampai 1957. Dari aspek geografisnya, pemerintahan terus berupaya menyebarkan pendidikan ke seluruh daerah, tetapi masih banyak tantangan terkait infrastruktur dan distribusi tenaga pengajar. Kemudian dari pendidikan masih terpusat di daerah-daerah perkotaan, sementara daerah-daerah terpencil seperti di Papua dan Sulawesi masih memiliki akses pendidikan yang terbatas. Dari segi politik, pada periode ini terjadi perubahan politik yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Nah, demokrasi liberal menekankan pentingnya kebebasan dalam berpendapat dan berorganisasi, namun tidak memberikan stabilitas politik yang cukup untuk membangun sistem pendidikan yang konsisten di seluruh Indonesia. Nah, pendidikan ini lebih dipengaruhi oleh partai politik dan ideologi masing-masing. Namun, kebijakan pendidikan nasional mulai diarahkan untuk mencetak generasi yang cinta tanah air dengan dasar Pancasila. Yang ketiga itu ada periode Orde Lama. Orde Lama itu dari 1957 sampai 1966. Nah, ini dari aspek geografisnya, pemerintah mulai melakukan upaya terstruktur untuk meratakan distribusi pendidikan. Meskipun wilayah timur di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam hal pendidikan. Kemudian dalam hal pembangunan fasilitasnya juga. Nah, meskipun ada upaya perluasan, pengaruh politik dan ekonomi tetap lebih terasa di wilayah barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian dari segi politik, nah pemerintahan pada orde ini, pemerintahan Soekarno mengarahkan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat ideologi negara yang berorientasi pada Pancasila dan nasionalisme.
Kemudian, pendidikan pada masa ini lebih dipengaruhi oleh sentralisasi dan pengembangan ideologi nasionalisme. Kemudian, peran partai politik dan pemerintah dalam pendidikan, sangat dominan. Kemudian periode Orde Baru. Nah, dari segi geografis, pada masa Orde Baru, pemerataan pendidikan mulai menjadi fokus utama ya, dengan dibukanya banyak sekolah dasar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian pemerintah meluncurkan program wajib belajar yang mendorong angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat pesat di seluruh Indonesia. Nah, wilayah yang tertinggal seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan. Nah, ini mulai mendapat perhatian dalam pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Pada masa ini, dari segi politik, pemerintahan Soeharto mengontrol ketat sistem pendidikan di mana pendidikan dianggap sebagai alat untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan eh, politik. Kemudian, sistem pendidikan lebih fokus kepada pembentukan generasi yang taat pada pemerintah dan tidak banyak mendorong pemikiran yang kritis. Nah, kurikulum, gimana? Nah, ini lebih berfokus pada pembangunan nasional, pelajaran kewarganegaraan, dan disiplin yang mendukung pemerintahan yang otoriter. Kemudian pembatasan kebebasan politik juga tercermin dalam pendidikan, di mana kegiatan politik dan perbedaan ideologi kurang mendapat tempat di lingkungan pendidikan pada masa Orde ini. Selanjutnya yaitu periode reformasi. Nah, ini dari 1998 sampai dengan sekarang. Nah, dari segi aspek geografis, setelah jatuhnya Orde Baru, pemerataan pendidikan terus menjadi fokus pemerintah. Namun tantangannya tetap ada, terutama di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan masih memiliki akses terbatas. Nah, program pendidikan berbasis teknologi mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang terisolasi. Nah, dari segi aspek politiknya, setelah reformasi, sistem pendidikan Indonesia mulai mengalami desentralisasi. Nah, pemerintah daerah diberi lebih banyak wewenang untuk mengelola pendidikan meskipun standar pendidikan tetap dipantau oleh pemerintah pusat. Kemudian dari segi kurikulum pendidikan juga mengalami perubahan dengan penekanan pada kebebasan berpikir dan pengembangan kreativitas, serta memperkenalkan pendidikan karakter dan demokrasi. Selanjutnya, dari pembukaan akses informasi dan pengaruh globalisasi memperkaya keberagaman dalam pendidikan meskipun masalah ketimpangan antara daerah yang kaya dan miskin serta kualitas pendidikan antar wilayah tetap menjadi tantangan yang sangat besar. Warga belajar semuanya, kesimpulan pada materi kali ini yaitu perubahan dalam aspek geografis dan politik. Pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan pemerintahan yang berbeda di setiap periode. Meskipun ada banyak kemajuan dalam hal pemerataan, terutama pendidikan, kesenjangan antar wilayah dan tantangan kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang perlu terus diatasi. Nah, pembangunan kurikulum, desentralisasi pendidikan, dan perhatian terhadap daerah-daerah terisolasi menjadi langkah-langkah penting dalam perbaikan sistem pendidikan Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan warga belajar dapat mengikuti semua materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal di dalam penilaiannya. Saya tutup pertemuan pada kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.